Sebagai salah satu jenis karya, terutama karya seni, anime akan selalu menjadi objek yang akan memiliki pemaknaan di mata beberapa penggemarnya, dan pemaknaan itu nggak selalu seragam. Pasti ada aja interpretasi yang beragam dari satu orang ke orang lain, karena tergantung bagaimana mereka atau dari sudut mana mereka melihat si anime tersebut. Ibarat kata, anime ini kayak berlian yang membiaskan cahaya. Pembiasaan ini bisa memancarkan warna yang berbeda-beda, tergantung dari mana lo lihatnya. Ada yang bilang warnanya hijau, biru, kuning, merah, dan lain-lain. Gak ada yang salah kalau udah begitu. Kayak misalnya, mungkin ada beberapa orang yang dari kita gitu ya, yang udah nonton Hibike Euphonium. Bagi sebagian orang, anime ini nyeritain drama klub orkestra dan hubungan senior dengan junior dalam klub tersebut. Atau bahkan hubungannya Kumiko dan Reina yang udah kayak pasangan Yuri gitu ya. Tapi buat sebagian lainnya, Hibike Eupho ini sebenarnya adalah penggambaran politik organisasi dan atau isu personal remaja yang sedang menuju tahap dewasa, yang dimana anime ini berhasil mengcapture problematika meritokrasi, gimana sulitnya bersaing secara sehat dan profesional untuk dapat tempat di tim utama ketika ranah personal justru dibawa ke ranah organisasi, gimana sulitnya untuk paham dari POV masing-masing anggota klub yang punya kesulitan atau interest antara satu dengan lainnya, dan lain sebagainya. Salahkah salah satu dari kedua interpretasi ini? Nggak juga sih, karena mereka nggak missing the point atau keliru tentang inti dari anime tersebut. Interpretasi beragam, tapi selama mereka sadar bahwa ini adalah anime drama organisasi sekolah dan kompetisi, pemaknaannya nggak akan salah. Nah, masalahnya kadang ada beberapa anime yang suka keliru untuk diinterpretasikan, yang jadinya kita completely missing the point. Bukan cuma orang lain yang pernah begini, gue juga ternyata pernah keliru dalam memaknai ini inti animenya apa sih, gitu. Ini terutama gue temuin gara-gara ada postingan orang yang gak rekomen salah satu anime yang tayang di musim winter 2025, cuma gara-gara ekspektasi atau dia memaknai beberapa adegan dari anime itu keliru, dan gagal melihat gambaran animenya lebih luas. Dan ini jadi bikin gue keinget gimana gue juga ngedrop salah satu anime yang gue anggap cringe, dan ternyata gue missing the point dari anime itu. Let's get into it. Penyebab gue bikin video ini adalah dari postingan yang tadi gue sempat deskripsiin, dimana ada orang yang gak nyaranin nonton anime berjudul Konokai Shanizuki na Hito ga Imasu alias I Have a Crush at Work, karena mereka keliru sama poin dari anime itu sendiri. Jujur, walaupun gue suka banget sama seriesnya karena pasangan utamanya di animenya itu, Yui Mitsuya dan Masugo Tadaishi ini benar-benar semanis itu, dan gue sangat rekomen kalau kalian suka anime romance berlatar kehidupan kantoran, tapi gue nggak akan ngebela segitunya sih. Karena ya kalau dibilang ini anime visualnya nggak yang gimana-gimana dan ceritanya ya enteng aja. Cuman tetap ada orang yang masih keliru dengan inti dari anime ini yang memandang bahwa anime ini seperti anime ecchi atau anime hand yang nanggung gitu. Hanya karena ada beberapa scene di mana Yui dan Masugo melakukan apa yang biasanya pasangan tahap lanjut lakukan. Nah ya kita sebut saja kohabitasi. Karena dikira anime itu adalah anime ecchi yang nanggung, mereka akhirnya kecewa dan memandang anime ini nggak worth it buat ditonton. Padahal mereka missing the point, keliru memaknai inti dari anime ini. Anime Konokai ini poinnya letaknya bukan di adegan enak-enaknya, tapi ada pada gimana keseharian Yui dan Masugo mencoba untuk tetap profesional meski mereka ada hubungan personal yang spesial di tempat kerja. Terus ini juga sebenarnya nyeritain gimana Yui dan Masugo juga harus menentukan prioritas mereka sebagai orang dewasa yang harus bagi tanggung jawab mereka di pekerjaan, dengan gimana mereka juga harus bisa coping dengan diri sendiri, sembari juga menjalankan hubungan dengan orang, dengan antara kedua itu ya. Di anime ini kita bisa lihat sebenarnya gimana dua-duanya pengen berprogres di karir mereka masing-masing. Gimana mereka harus bisa mencapai target-target tertentu, sama gimana biar nggak memperkeruh suasana kerja dengan adanya hubungan istimewa di antara Yui dan Masugo. Kalau kita memandang anime ini cuma dari adegan kohabitasinya aja, ya sorry to say, lo meleset ketika mencoba memahami poin dari anime ini. Lagi pula, kalau kita ngomongin pasangan dewasa yang enak-enak, itu udah jadi hal yang umum dan bukan hal yang tabu di Jepang, dan di beberapa negara lain di luar negeri. Tentu itu sangat bertentangan dengan budaya kita di sini, tapi di luar itu adalah hal yang wajar kalau udah dewasa. Jadi kita nggak usah norak ngelihat mereka begitu gitu. Dan tema anime ini nggak cuma berputar di soal seks aja, karena anime ini sebenarnya berhasil menggambarkan struggle para pekerja menyeimbangkan karir dan kehidupan pribadi mereka. Sebagai orang yang juga pernah kerja kantoran biasa, ini cukup relate, kecuali masalah hubungan dengan orang kantornya ya. Tapi bisa relate dengan lika-liku karir, kehidupan perkantoran, dan mencoba untuk senang-senang tapi harus lihat berapa duit yang tersisa di rekening. Tapi gue nggak mau sepenuhnya menyalahkan orang yang posting ini sih. Mungkin ya Konokai ini memang bukan selera dia aja. Cuman kalau memandang bahwa anime ini adalah anime yang nanggung,
Sepertinya mentalitas Gunner ini yang jadi bikin mereka punya pandangan sempit dan sulit nemuin poin dari suatu anime selain dari adegan enak-enaknya aja. Soal Konokaisha ini juga baru satu kasus. Kasus lainnya adalah pelakunya gue sendiri. Karena gue juga manusia, gue bikin kesalahan dan gue sempat salah dalam memaknai satu anime isekai yang cukup populer karena meme-nya, yakni si I Am Atomic, Eminence in Shadow. Sumpah, di awal gue mulai nyoba nonton anime ini tuh kayak berasa, hah? Entah karena gue mungkin gak biasa dengan genre anime isekai, ya karena seumur-umur yang gue tonton cuma Konosuba doang. Tapi setelah gue coba tonton ini anime Eminence in Shadow ini sampai 3 episode, kesan terakhir gue adalah, gila, orang-orang ada yang bisa tahan dan ironically suka ya sama anime cringe ini. Akhirnya gue memutuskan untuk drop itu anime karena MC-nya super cringe, Chuni parah yang rasanya kayak terlalu ngayal gitu ya, dan narsis gitu. Tapi setelah gue mengekspresikan betapa kecewanya gue sama itu anime, ternyata ada teman gue yang bilang kalau itu anime sebenarnya kayak satire atau parodi buat ke anime-anime isekai lainnya tahu. Terus gue kayak, oh iya ya. Kalau dipikir-pikir kayaknya emang itu anime beneran dibuat berdasarkan premis it's so bad that it's good. Anime ini emang intentionally dibikin receh. Ceritanya sekonyol-konyolnya cerita, super jelek tapi saking jeleknya sebenarnya menghibur gitu. Walaupun gue tetap nggak suka, tapi gue mulai ngelihat poin animenya. Bahwa memang ternyata anime yang so bad that it's good, itu kayaknya jadi suatu bentuk parodi dari bocah-bocah Chuni living the Chuni dream. Tapi ini baru interpretasi gue aja sih. Di awal emang gue memandang ini nggak punya nilai hiburan sama sekali karena gue ngerasa cringe nontonnya. Tapi setelah diceritain temen gue, ternyata memang intended untuk jadi so bad that it's good, gue baru nyadar kalau selama ini nggak bisa nangkep poin utama dari anime tersebut gitu. Nggak tahu kalau interpretasi lu kayak gimana, tulis di komen buat yang udah pernah nonton ya. Balik lagi kenapa nggak gue lanjutin lagi itu series, karena ya masalah selera sih. Anime bertema isekai belum bisa masuk di gue aja, tapi at least gue tercerahkan sama poin utama dari anime itu. Itu aja sih beberapa contoh di mana kita kadang suka miss dengan poin dari anime ini sebenarnya apa, sehingga antara ekspektasi sama realita kita tuh jauh banget dan gak nyambung. Ini juga berpengaruh ke gimana kita menilai suatu anime, kayak gimana gue udah ngomongin soal overrated dan underrated di video beberapa waktu lalu, karena adanya perbedaan ekspektasi dan realita kita ketika nonton anime, yang bisa jadi dipengaruhi dari dapet atau enggaknya poin utama dari anime tersebut. Ya yang terpenting kalau kita nggak suka sama anime itu, setidaknya kita tidak hanya melihat dari satu perspektif sempit aja ya, tapi juga dari gimana kita bisa dapat gambaran general dari animenya, bahwa suatu series nggak berhenti di adegan enak-enak atau MC cringe aja gitu. This has been Zimmer, see you when I see ya.